warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Zaina dan hari ini kita akan ada edisi spesial bincang-bincang ngobrol bersama guru senior di SMK Negeri 1 Sragen, Ibu Irani Susanti. Beliau program studi TIK. Seperti itu. Pada hari ini saya akan membahas kasus juga untuk bahasan dilema etika dan etika moral. Untuk kasus juga, ini saya bacakan dulu ya. Untuk studi kasus juga ini, Anda adalah kepala sekolah di SMA Tunas 9. Pak Doji adalah seorang guru matematika di sekolah yang Anda pilih. Ia adalah guru yang kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang menguasai bidang yang diajarkan dan metode belajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Anda mendapat keluhan dari murid-murid maupun orang tua murid bahwa Pak Doji kerap marah-marah pada muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Anda telah menyampaikan keluhan tersebut pada Pak Doji dan meminta untuk memperbaikinya. Pak Doji juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya seperti membuat RPP, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapor siswa. Kejadian terakhir, Pak Doji terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tur ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya, di akhir tahun pelajaran, Anda memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Pak Doji. Pak Doji dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Doji juga secara personal meminta Anda untuk memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Anda pun mengiyakannya. Pada suatu hari, Anda mendapat email dari Badan SDM SMA Cahayahati yang meminta Anda mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Doji sehubungan dengan lamaran Pak Doji ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga integritas. Anda paham betul bahwa kalau Anda mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Doji tidak akan mendapat pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Anda juga tahu, sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan juga anak yang masih kecil-kecil, Pak Doji sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apa yang Anda lakukan? Lalu apakah Anda akan mengisi form tersebut dengan apa adanya, atau akan Anda buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Apa yang akan menjadi pertimbangan ketika Anda melakukan itu? Dilema yang sangat sulit ya Bu Irma ini untuk studi kasus yang kedua. Menurut pendapatnya ini Bu Irma? Ya, karena ini adalah hal yang sulit ya, sebenarnya kita dalam memutuskan keputusan itu juga sedikit ragu dan bingung, karena di sini kita juga menganalisa dia adalah seorang kepala keluarga dengan memiliki satu istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan biaya dari pekerja. Ya, dari sini jika kita mengisi formulirnya apa adanya, kita kan dengan berat hati, sangat berat bagi kita karena kita memikirkan keluarganya. Tapi jika kita tidak mengisi apa adanya, nanti bagaimana di sana? Menurut pendapat saya tetap akan merekomendasi Pak Doji di SMA Cahayahati, tapi dengan beberapa catatan. Yang pertama, yaitu Pak Doji itu kurang disiplin dalam pengelolaan waktu. Yang kedua, Pak Doji itu emosinya kurang terkontrol. Itu catatan dari saya, ada 2 hal catatan itu. Nanti yang ketiga, saya akan berusaha memanggil Pak Doji ke sini dan berkoordinasi dengan Pak Doji untuk atas dasar rekomendasi saya di sekolahan SMA Cahayahati agar kinerjanya jauh lebih baik. Nanti jika di sana dia akan bisa merubah sikap kedisiplinannya, bahkan emosinya menjadi lebih baik dengan pengalaman yang sudah ada di SMA Tunas 9 ini. Demikian Bu Indro, itu menurut pendapat saya tentang studi kasus 2 ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih Bu Lina. Sekian pendapat dari guru senior kami, Bu Lina Susanti. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi mengenai keputusan yang diambil oleh rekan kerja saya, Ibu Lina Dwi Susanti. Yang pertama, tanggapan atau pendapat Anda atas keputusan dari rekan kerja Anda. Saya sependapat dengan pendapat rekan kerja saya, Ibu Lina Dwi Susanti, dalam hal tetap memberikan rekomendasi kepada Bapak Dodi. Karena hal itu sudah disepakati secara personal antara Bapak Dodi dan Kepala Sekolah Tunas Gemilang, tempat Pak Dodi mengajar sebelumnya. Akan tetapi, menurut saya, sebaiknya menghubungi Pak Dodi dilakukan sebelum membuat surat rekomendasi kepada SMA Cahaya Hati agar meyakinkan Pak Dodi untuk tidak mengulang hal yang sama di SMA Tunas Gemilang. Yang kedua, kira-kira prinsip mana yang menjadi landasan berpikir rekan kerja Anda dalam mengambil keputusan? Yang menjadi landasan berpikir rekan kerja saya dalam mengambil keputusan adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking agar Pak Dodi tidak mengulangi lagi kasus yang dialami di SMA Tunas Gemilang. Prinsip lain yang melandasi berpikir rekan kerja saya adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Karena mempertimbangkan kondisi keluarga Pak Dodi yang sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, berbedakah pengambilan keputusan rekan Anda dengan Anda sendiri? Secara keseluruhan, tidak berbeda. Hanya saja, proses berkomunikasi dengan Pak Dodi saya lakukan sebelum proses pemberian rekomendasi. Hal ini untuk memastikan agar Pak Dodi memiliki komitmen untuk merubah sikapnya di sekolah yang baru, termasuk merubah diri dalam hal pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan integritas pribadinya. Yang keempat, tulis dan jelaskan pandangan-pandangan Anda bila mana pendapat Anda dan rekan kerja Anda berbeda. Apakah Anda berbeda prinsip dalam pengambilan keputusan? Secara prinsip, tidak ada perbedaan antara pendapat saya dengan rekan kerja saya mengenai kasus 2 ini, yaitu menggunakan prinsip-prinsip berpikir berbasis hasil, akhir atau end-based thinking, dan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Saya juga akan menggunakan cara berpikir paradigma rasa keadilan versus rasa kasihan atau justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, dan pemikiran jangka pendek lawan pemikiran jangka panjang atau short term versus long term.